Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramun wal mukarramun, para jamaah Majlis Ta'lim Nurul Mubin, para sesepuh tokoh masyarakat yang sama-sama dihadirkan oleh Allah dalam rangka memenuhi tanam-tanam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan sekedar penghantar atau pembuka. Kitab yang kita baca ini adalah kitab Bahjatul Wasail. Mu'alifnya atau pengarangnya itu adalah Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Al-Habsyi. Pengarangnya Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Disyarahi dalam Bahjatul Wasail fi Syarhi Masail oleh Syekh Nawawi bin Kiai Umar bin Arabi bin Ali Al-Bantani. Yang ngarangnya Habaib, yang mensyarahi Sayyidi, yakni Syekh Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kucuran limpahan keberkahan ilmu dari para ulama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi bidarwi. Wa ba'du, lan ing dalam sawise mazkur. Ngomong jawab bisa tenang ya. Tabarukan ya. Tabarukan karena dulu ulama itu melogat kitab dengan bahasa Jawa. Tabarukan kepada ulama. Ngerti ulah maksakeun. Tabarukan namanya tabarukan. Wa ba'du lan ing dalam sawise mazkur fahadi maka anapun utawi ikilah iki iku masailu pira-pira masalah mukhtasaratun kang den ringkes min ba'di kutubi hujjatil Islam, saking sapalihe pira-pira kitab hujjatul Islam Al-Ghazali, yakni Imam Ghazali, goliban hale roto-roto. Man arofaha sing sopo wong arofaha ngarti ya siman ha ing ikilah masail mukhtasara wa aminalan ngamalkan ya siman biha kalawan masail mukhtasara narju ngarepaken kita sedaya lahu mari kedue man minallahi saking Allah opo ayyakuna yen ta ono ya siman min ahlil ilmi saking ahli ilmu zahiron hale al ilmu kang bangsa zahir wa batinan lan ilmu kang bangsa batin. Wabillahi lan iku tetep karena Allah at-taufiku anapun utawi taufik dening Gusti Allah. Kira-kira ngerti teh? Diajar pesantren balah ya. Diajar pesantren kolot-kolot ge alhamdulillah. Santri kolot gara-gara. Sebelum kita bahas tentang permasalahan dalam kitab ini, kitab yang namanya Bahjatul Wasail secara prinsip ini terambil dari sebagian besar kitab-kitab Imam Ghazali. Di antaranya diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Di antaranya diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tipis-tipis juga isinya mah Ihya. Kalau yang disarahi Nawawi ini kecil segini. Ini yang disarahi oleh Syekh Nawawi. Kalau ini yang di hadapan Al-Faqih disarahi oleh Habib Umar. Disarahi oleh Habib Umar.
Pengantarnya Habib Umar. Jadi matannya dikarang oleh Habaib, syarahnya juga dikarang oleh Habaib. Kalau yang ini matannya dikarang oleh Syekh Nawawi, Habib, yang mensyarahnya adalah Syekh Nawawi. Ya sama aja. Jadi kitab Bahjatul Wasail ini mengandung permasalahan-permasalahan yang diringkas. Apa yang dimaksud masalah? Masalah teh bukan muskilah. Masalah itu adalah masalah anhul mar'u, sesuatu yang ditanyakan seseorang, urida bihil jawab, yang dimaksud supaya dapat jawaban. Kenapa ulama sampai mengarang beberapa kitab? Karena banyak masalah yang timbul dari masyarakat. Maka jadi masyarakat kudu rewel. Berkahnya rewel masyarakat, akhirnya banyak kitab yang dikarang oleh para ulama. Di dalam kitab ini yang dikarang oleh di sebagian besar kitab-kitab Imam Ghazali diringkas, karena kalau kita paham Bahjatul Wasail saja Masya Allah, apalagi Ihya Ulumuddin sampai 4 jilid. Eta mah kira-kira aki-aki ngaji Ihya sampai kiamat asal akan tamat pendir. Maka ada jumlah du'aiyah dari Habib. Apa yang beliau katakan? Man arofaha, barang siapa yang mengerti isi kitab ini. Ini ada jumlahnya, jumlah du'aiyah. Barang siapa yang mengerti isi kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan isi kitab ini, narju, kata beliau, kami memohon kepada Allah agar dijadikan orang tersebut orang yang ahli dalam ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu doa deh. Aminkan atuh. Amin. Jadi kita belajar ilmu ini jangan cuma sekedar ngaji, berarti harus diamalkan. Maka kata Habib, beliau menyatakan man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengerti kandungan isi kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan kandungan kitab ini, beliau memohon kepada Allah agar kita semua dijadikan ahli ilmu baik zahir maupun batin. Kitab ini tentu terambil dari beberapa kitab Imam Ghazali, sekedar cerita singkat. Kenapa ini diringkas? Karena yang disebut ringkasan adalah maqal lafzuhu wa kathura ma'nahu, sesuatu yang sedikit lafadznya akan tetapi maknanya banyak, itu ringkasan. Seperti halnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dianugerahi oleh Allah namanya Jawami'ul Kalim, bahasanya sedikit, maknanya luar biasa. Demikian juga ulama diberikan oleh Allah tetesan Jawami'ul Kalim, walaupun kitabnya ringkas, akan tetapi jika dipelajari maknanya luar biasa. Jadi ringkasan dia aja, ma qalla lafduhu wa kathura ma'nahu, sesuatu yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Jadi oleh sebab itu diperkuat oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur kita sering dengar, man salaka tori yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah. Barang siapa yang ngaji, belajar di dalam pengajian tadi, maka Allah permudah jalan menuju surga. Cirinya bagaimana orang yang dipermudah jalan menuju surga? Bi ayyuwaffiqahu amalal khair, Allah memberikan taufik amal soleh. Berarti ciri-ciri penduduk surga, gitu loh.
dapat ilmu sedikit diamalin, berarti sudah masuk indikator masyarakat thoriqon yaltamisu fihi ilman. Salakallahu bihi thoriqon ilal jannah. Jadi jika kita ingin melihat indikator para penduduk surga, dia ngaji, mengamalkan ilmu. Itu pahalnya. Jadi ngaji wajib terbalik, wajib. Nuka dua ngamalkan ilmu itu juga wajib. Sama seperti kita bekerja wajib tuh. Ngabisin duit wajib tuh. Beda, oi. Kitab ini terambil dari beberapa kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali tentu ini adalah lakob, gelar. Imam Ghazali tinggal gelar. Kunyahnya atau panggilan beliau itu Abu Hamid. Jadi orang Arab itu kalau dipanggil itu tidak langsung dengan namanya. Beliau punya anak namanya Hamid, berarti dipanggil Abu Hamid, bapaknya Hamid. Kira-kira Pak Ali punya anak siapa namanya? Satria. Hah? Abu Satria. Beda sekarang manggilnya, nama bapaknya sekarang ceng-cengan. Ini adalah bentuk adab dulu orang-orang terdahulu kepada para ulama, enggak berani manggil nama langsung. Contoh seperti yang terdekat saja di kita, Mama Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sayyidah, dipanggil nama tidak? Sering disebutnya Mama Sempur. Yang sebelah sananya lagi ada Mama Kudang di Tasikmalaya, perbatasan Garut dan Tasik. Padahal nama beliau Mama Syuja'i, disebut Mama Kudang. Di sebelah sana lagi di Banjar ada namanya Ayah Banjar. Padahal nama beliau Khalil, Mama Khalil. Tapi orang lebih senang memanggil beliau Ayah Banjar atau Mama Banjar. Mama Asyaikhus Syuyukh, kiainya para kiai. Jadi kalau kiai di atasnya kiai disebutnya Mama. Ini Sunda. Nama beliau siapa? Nama beliau tadi kunyahnya Abu Hamid. Nama beliau Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi kalau kita tawasul berarti harus lengkap menyebut nama Imam Ghazali ini. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Ini sekilas tentang Imam Ghazali. Betapa sakralnya nama beliau, bahkan tahun kelahiran dicatat, tahun wafatnya juga dicatat. Kira-kira gitu Pak De. Pan gak pernah ada yang nanya Pak De lahir tahun berapa? Gak ada. Imam Ghazali mah terus dicatat, namanya dicatat, segala macamnya dicatat. Apa doa dari Habib tadi? Supaya Allah jadikan kita ahli ilmu. Jadi disebut ahli ilmu teh itu sebetulnya sebutan doa yang terlalu berat. Akan tetapi karena ini yang mendoakan adalah habaib, maka kita mengaminkan saja. Mudah-mudahan kita pun menjadi cerdik pandai dalam urusan ilmu. Ilmu ada dua. Ilmu teh aya ilmu zahir, aya ilmu batin. Ilmu batin teh punten-punten mohon maaf bukan berarti bisa ngelihat ada jin di dalam tubuh Mang Tardi, bukan. Kayaknya Mang Tardi ini ada jinnya gede katanya, melotot segede gayung kepalanya kan begitu. Bukan. Ilmu zahir contoh seperti fikih, zahir tidak? Salat zahir, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya zahir. Itu namanya ilmu zahir, bagian dari syariat. Disebut ilmu zahir adalah ilmu ahkamis syariati, ilmu yang mengetahui hukum-hukum syariat. Kita karena ilmu zahir.
Contoh nikah ilmu dohir, dagang ilmu dohir. Nggak ada yang tersembunyi karena hukum fikih itu hukum dohir. Maka ulama fikih mengatakan fahkum bidzawahir wala tahkum bisarair. Hukumi orang dengan hukum-hukum dohir, jangan hukumi orang dengan hukum-hukum yang samar-samar. Jadi berarti ilmu dohir teh ilmu yang terkait hukum-hukum syarat, mana sholat, wudu, zakat, sedekah, infak, umroh, haji, nikah deui. Sunat, hukum dohir. Hukum dohir. Ilmu dohir. Yang kedua ada ilmu batin. Ilmu batin teh ilmu qulub. Ilmu yang terkait dengan tazkiyatun nafsi untuk membersihkan kolbu, pembersihan dari hawa nafsu, itu ilmu batin. Jadi ilmu batin teh bukan terawangan gitu. Ya, ilmu batin teh adalah ilmu yang menyelidiki penyakit-penyakit hati. Ilmu batin juga bisa disebut ilmu hakikat, ilmu hakikat gitu. Wa huwa minas syariati, ilmu batin juga termasuk bagian syariat. Jadi zahir kita kerjakan, batin juga dikerjakan. Maka nanti kita kembali ke atas ya. Kita barukan dulu. Wabillahi, dan karena Allah, at-taufiku, taufik, tulung. Kita pernah bahas bahwa beda antara hidayah sama beda kan? Ada hidayah, ada taufik. Kita sudah mendapatkan hidayah ula, hidayah pertama dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi belum masuk kepada definisi hidayah. Yang disebut hidayah adalah ayyakdzifallahu nuran fi qalbil mu'mini. Allah membenamkan cahaya pengetahuan ke dalam hati seorang beriman. Itu namanya hidayah. Tadi nanti ngerti, terus ngerti, berarti dapat hidayah. Tadinya enggak mau ibadah, terus mau ibadah, berarti dapat hidayah. Gitu. Tadinya ibadahnya kurang tekun, terus rajin, berarti mendapatkan hidayah. Karena hatinya sudah terang dengan ilmu dari Allah. Lantas apa yang disebut taufik? Taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah ciptakan kemampuan ketaatan pada diri seorang hamba, watarkul manhiyati, demikian juga meninggalkan maksiat teh eta bagian tina taufik. Jadi kalau kita malam ini mau ngaji, ini dapat hidayah, juga dapat taufik. Karena apa? Orang mungkin di luar sana jangan benci yang masih melakukan maksiat, berarti belum dapat taufik. Apa lawan? Gitu. Jadi di mana ada taufik kudu aya lawan atuh. Aya lawan tuh. Pak Hadi lawan Pak Ali kan gitu. Ada versus. Lawan daripada taufik itu adalah al-khidlan, kehinaan. Jadi kalau ditanya orang, lawan taufik itu apa sih? Al-khidlan, kehinaan, sehina-hinanya. Maka orang yang dimaksud dalam keadaan hina tadi, wa huwa khalqu qudratil ma'siyati fil abdi. Allah ciptakan dia dalam keadaan maksiat, berarti dapat kehinaan. Allah ciptakan dia dalam keadaan taat, berarti dapat taufik. Allah ciptakan dia dalam keadaan maksiat, berarti khidlan, dia ada dalam kehinaan. Sebab taufik kedua, satu, kita digerakkan Allah untuk taat. Yang kedua,
kita dijauhkan oleh Allah untuk maksiat, itu taufik. Maka lawan katanya adalah khidlan, yakni kehinaan sehina-hinanya. Jamaah rahimakumullah, kembali karena namanya ngaji. Dulu kita mungkin di waktu kecil susah masuk namanya ilmu, leres deh. Babun panto eta ngapalkeun babun panto pahadi seminggu. Tapi sampai sekarang gak lupa. Karena susah mendapatkan, susah juga hilang. Berbeda ketika belajar dalam kondisi sekarang. Gampang paham tuh. Gampang paham, tapi juga gampang lupa. Sebab pepatah Arab mengatakan at-ta'allumu fis-sigori kanaks 'alal hajari. Belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Wa ta'allumu fil kibari kanaks 'alal ma'i. Dan belajar geus aki-aki. Belajar geus aki-aki ibarat mengukir di atas air. Pinter. Sakit ya. Kembali ke apa yang saya tulis di papan bor. Ini ditutup dulu, tabarukan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak Gusti Allah. Mana di antara akhlak Allah adalah segala sesuatu, seluruh surat, seluruh kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhlak Allah. Ini Allah, akhlak Allah. Maka kita patut mengamalkan hadis ini, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlakna Gusti. Mana akhlak Allah tadi? Mengawali seluruh kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon maaf, bukan menyalahkan. Kita sering mendengar atau melihat mungkin lewat di beranda WhatsApp, lewat di beranda apapun itu, awali dengan Bismillah, akhiri dengan leres eta leres. Itu betul nggak? Ini belum kita kaji dengan ilmu ya, mohon maaf. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Padahal Bismillah itu ibtidah, permulaan. Alhamdulillah juga ibtidah, permulaan. Ini ibtidah itu permulaan, Pak Hadi ya. Ibtidah itu bahasa Arab, padahal mah permulaan. Maka permulaan itu kata ulama terbagi dua. Ada permulaan secara hakiki, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada permulaan secara idhofi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dua-duanya harus ada pada diri kita, karena segala sesuatu jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi minimal kurang barokah. Minimal kurang barokah. Dulu pernah kita hantarkan, awali segala sesuatu dengan melibatkan Gusti dari sejak awal urusan. Ingat kan ya? Libatkan Allah dalam setiap urusan sejak awal urusan. Jangan tengah-tengah apalagi akhir. Orang sakit berobat ke dokter, libatkan Gusti Allah. Ada mending tengah-tengah obat gak manjur baru minta sembuh ke Gusti Allah. Jangan sampai yang terakhir sawah kebun geus kajual karak ngadu ka Gusti Allah. Naudzubillah, jangan. Berarti kesalahannya karena tidak ada ibtidah. Yang kedua ada ibtidah idhofi.
Di dalam hadis kullu amrin dibalin, sama hadisnya, la yubda'u fihi bil hamdalati. Setiap perkara yang dianggap penting oleh agama, jika tidak diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka perkara tadi tetap terputus, tetap kurang barokah. Bismillah itu berarti permulaan. Alhamdulillah tadi permulaan. Timbul pertanyaan kita malam ini. Ini makan baca Bismillah. terus selesai makan baca. Timbul pertanyaan, ini bener tuh mana ya? Doanya bener, prakteknya kurang tepat. Jadi ketika kita makan menyebut nama Allah, karena apa-apa yang di hadapan kita itu nikmat dari Gusti Allah. Selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah karena saripati makanan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini nikmat, timbul kenyang. Pertanyaannya, berhentikah kita di selesai makan tadi? Bukankah setiap nikmat wa ma min ni'matin illa wa ba'daha nikmatun? Bukankah dalam setiap nikmat kecuali sesudahnya ada nikmat berikutnya? Maka yang namanya nikmat Allah mustahil aya eureuna. Nikmat Allah itu mustahil berhenti. Makanya awali dengan bismillah, awali juga dengan alhamdulillah, sempurnakan dengan sholawat wassalam ala rasulillah. Pelan-pelan dulu ya. Jadi bismillah tidak permulaan. Kenapa disebut hakiki? Karena ini mengikuti cara Gusti. Ini bagian akhlak. Yang kedua, kenapa ini alhamdulillah disebut ibtida juga ibtida idopi? Karena sudah didahului oleh bismillahirrahmanirrahim. Juga santri mengerti lah. Jadi alhamdulillah termasuk ibtida karena sudah didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini disebut ibtida hakiki? Karena mengikuti hakikatnya seluruh permulaan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kitab yang berjumlah 113 kitab, ada mengatakan 114 kitab, diturunkan kepada para nabi dan rasul yang masuk 4, Taurat, Zabur, Injil, keseluruhan disempurnakan dengan Al-Quran. Al-Quran yang berjumlah 114, 30 juz. Sabaraha kalimah? Lupa lagi ya. Berapa huruf? Lupa lagi. Kita tadi alhamdulillah. Penting mah ingat sekian surat, sekian juz kata Quran. Walaupun apalna qul huwallahu bagus. Imam lagi hemat ya. Ini namanya periksa. Ingat, ya bismillah teh ibtida permulaan. Alhamdulillah juga ibtida permulaan. Coba kita perhatikan. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Emang tugas air selesai ketika kita minum? Belum selesai. Karena tugas air nanti fungsinya akan apakah berakhir jadi urin, air kencing, atau berakhir menjadi energi buat tubuh kita. Ini pengamalan. Maka tadi karena kita bahas ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahirnya setiap makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Itu zahirnya. Batinnya bagaimana? Kita ingat bergeraknya kita untuk makan semata digerakkan oleh Allah. Datangnya nikmat tadi bentuk syukur dengan memuji Allah. Walaupun makanan seenak apapun, hakikatnya yang bikin enak itu siapa? Allah. Kita kadang terjebak. Kalau bukan Pak Mister yang masak gak enak. Iya. Betul kan?
Begitu bini dia masak, akan Pak Mister katanya, lu nikahnya Pak Mister kan begitu. Ada kasus Kasus LGBT. Nah, andaikan kita paham betul segala permulaan itu kembali kepada Allah, melibatkan Allah, seluruh nikmat tadi tetap hakikat nama ti Gusti Allah. Datang nikmat sehat, alhamdulillah. Datang nikmat sakit, alhamdulillah. Datang nikmat boga duit, alhamdulillah. Datang nikmat boga duit ya, alhamdulillah. Ini benar. Serius. Enggak ada duit itu alhamdulillah. Ada duit alhamdulillah. Maka biasakan mengawali segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengawalinya juga dengan alhamdulillahirabbil. Coba praktek makan. Kita praktek makan. Makan gorengan, menyebut nama. Selesai makan gorengan mengatakan alhamdulillahirabbil. Bentuk apa? Syukur bukan? Bentuk syukur kepada Allah atas nikmat gorengan. Sebab sejatinya manusia tidak akan pernah bisa bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah. Di Al-Quran sudah disindir, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian atau kita semua menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah sanggup menggapainya. Disentil lagi dengan bahasa yang demikian indah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Teramat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Lebih banyak orang yang bersyukur apa yang kufur nikmat. Alhamdulillah. Belajar syukur nikmat, menghindari kufur nikmat. Jamaah rahimakumullah, ini akhlak. Maka jika kita makan, biasakan bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan alhamdulillahirabbil. Doa bocah teh alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Awali dengan bismillah, awali juga dengan alhamdulillah, sempurnakan dengan sholawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti disempurnakan dengan sholawat? Karena apapun yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bersolawat. Tetapi walau sehebat apapun kita bersolawat, jika tidak ada bismillah dan alhamdulillah, hampa. Hampa tidak. Nilai-nilai bismillah, nilai-nilai alhamdulillah disematkan kepada sholawat wassalam ala Rasulullah. Contoh, ketika kita mau sholawat bismillahirrahmanirrahim, duh Gusti abdi tiasa sholawat teh semata karena Gusti Allah. Duh Gusti alhamdulillah digerakkan ke Allah bisa maca sholawat. Jalan lisan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Berarti sudah melibatkan Allah dari awal, dan bentuk membaca sholawat itu bagian dari nikmat Gusti Allah. Jadi selesai makan teh berhenti tidak? Belum. Datang kenyang, nikmat tidak? Datang ngantuk, nikmat tidak? Nikmat banget. Nikmat bukan ngantuk. Nikmat. Maka saya punya guru di pesantren dulu waktu di Tasikmalaya, Ki Miftah Fauzi, kalau saya tidur jangan diganggu. Karena tidur itu nikmat. Apalagi setelah datang tadi namanya makanan, kita makan datang kenyang, kemudian diolah oleh tubuh menjadi saripati makanan yang berubah menjadi energi atau ampas makanan. Itu semua siapa yang menciptakan?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai itu semua kemudian menjadi energi. Energi yang tadi digunakan untuk apa? Kalau yang kerja berarti ibadah. Dipakai sholat berarti ibadah. Dipakai baca Quran berarti ibadah. Yang musibah itu energi tenaga bedas dipakai kelipok, bonceng anak tetangga. Musibah. Maksudnya ngegrab. Lewat naon. Karena termasuk bagian dari ibadah. Jamaah rahimakumullah. Karena betapa pentingnya menimbang itu semua. Di magang kene ya. Begadangnya magang. Setengah 10 kita selesai. Satu lagi. Sebelum kita tutup ini, kenapa kita mesti ngaji, terutama di bidang ilmu tauhid, untuk mempertegas, memperjelas keimanan. Berangannya ya, Kapa Hadi, what the meaning of belief? Mahuan iman, apa yang dimaksud dengan iman? Kita mengaku iman, tapi sudah sesuaikah dengan definisi? Karena al-hukmu bisyai' aw 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu atau atas sesuatu itu harus ada tasawwur dulu, harus ada definisi dulu. Maka definisi iman banyak. Iman contoh anut patuh terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu termasuk iman. Tetapi yang namanya iman yang paling populer definisinya adalah pertama iqrarun bil iman. Pertama harus ada iqrarun bil lisan. Kedua tasdiqun bil qalbi. Katilu amalun bil arkan. Ini iman. Kita uji. Ada 3 komponen keimanan. 1 iqrarun bil lisan. Apa itu iqrarun bil lisan? Mengucapkan 2 kalimat. Sudah kita. Sudah. Berapa kali sehari semalam? Berapa kali? 9. Kita gini sholat subuh nanti keberangan. Gitu ya. Belum ditambah nanti jawab adzan sama iqamat. Berapa kali? Jadi 14 kali kita bersyahadat kepada Gusti Allah. Sudah iqrarun bil lisan. Yang kemudian kedua tasdiqun bil qalbi. Yakin seyakin-yakinnya dengan kebenaran kandungan 2 kalimat syahadat. Sudah belum? Sudah belum? Sudah diajarnya. Makanya perlu ngaji tetap supaya tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan sepenuh-penuhnya kandungan kebenaran 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi yang namanya beriman, yang namanya iman, 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua meyakini sepenuh-penuhnya kandungan 2 kalimat syahadat, yang ketiga melaksanakan apa-apa yang dituju dengan 2 kalimat syahadat, yakni melakukan seluruh perintah, menjauhi segala larangan. Ada orang sudah mengucapkan iqrarun bil lisan, sholat rajin, masya Allah, itu bisa meta haji juga puas ya tete. Tetapi belum tasdiqun bil qalbi, ngempos tidak? Ngempos. Ayah mang tardi iqrarun bil lisan jatuh udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhidnya mantap, nah kagak sholat. Nah, Blong. berarti imannya memble. Remnya blong. Kita remnya belum.
Jadi yang namanya iman tadi, satu mengucapkan dua kalimat syahadat, kedua meyakini, memahami, mempelajari, menguliti isi kandungan dua kalimat syahadat, katilu ngamal ku anggota. Jadi ada orang ikrarun bil lisan sudah, maka ini PR kita ngaji tauhid supaya tasdikun bil qalbi, karena kita husnudon bapak-bapak masya Allah jamaahnya luar biasa. Sholat ibadah mah udah ditanya lah kurang blok deh mah gitu, memang ada nih datang ke masjid. Kita ngarana iman. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari iman itu, memang iman ada modelnya banyak. Karena sebagaimana Imam Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Indikatornya yazidu bi ta'atihi wa yanqusu bi ma'siyatihi. Iman tadi bertambah dengan sebab taat kepada Allah, berkurang dengan sebab maksiat kepada Allah. Timbul pertanyaan, iman itu kan macam-macam. Aya iman matbu seperti iman malaikat. Malaikat enggak perlu ngaji tijan. Itu malaikat ngaji tijan. Tapi melototin orang yang ngaji tijan ada. Ini benar tuh sih memang tadi kita ngaji cek malaikat teh. Kare baik sih eta mah malaikat. Kata malaikat mah tadi bukan kata Pak Hadi ya. Pak Hadi lagi nulis di WA gitu. Itu iman makbul. Imanna malah malaikat. Kita malaikat bukan. Nah, sebab lain malaikat berarti turun ke handap iman maksum. Imannya Nabi dan Rasul. Kita Nabi bukan? Bukan. Berarti supaya tujuan kita iman makbul, imannya diterima oleh Allah. Ojo sampai iman mardud, jangan sampai menjadi iman yang ditolak oleh Allah. Ya kan ya? Ayo iman makbul, iman malaikat. Jadi malaikat perlu ngaji tuh? Tidak. Nabi jeung Rasul perlu ngaji tuh? Tidak, karena langsung dapat bimbingan dari Allah. Model kita semua berharap iman ini makbul, diterima oleh Allah, jangan sampai mardud, ditolak oleh Allah. Aya deh iman terakhir cepat DP, iman roller coaster. Rajin-rajin cetak tahajud 1000 rakaat saputi. Eta ge satahun sekali. Udah gitu, misalnya iman Rasul begitu tinggi-tinggi, sekali na infak sudah kok ka masjid 5 juta, eta ge 10 tahun sekali. Ngemplok enggak ada lagi udah. Ada yang begitu kan? Roller coaster. Lungkur tinggi-tinggi, enggak ada sama sekali. Jangan sampai, mudah-mudahan kita karena belajar ilmu tauhid dari beberapa guru, mudah-mudahan ada pada iman makbul, iman makbul iman kita diterima ku Gusti Allah. Mana diantaranya iman makbul? Itu tadi teh hiji iman malaikat. Geus dibahas yang malaikatnya. Nabi udah dibahas malaikat lain, nabi lain orang teh kan. Berarti iman teh potensinya dua, makbul dan mardud. Mana yang makbul, mana yang mardud? Yang makbul minimal kita ada di iman ilmu. Iman kepada Allah sebab landasan ilmu. Aya nu potensi mardud, iman taklid. Berarti adalah iman taklid dengan iman ilmu. Jamaah rahimakumullah, ada rumah fondasinya kuat, gampang roboh tidak? Ada rumah fondasinya rapuh, jangankan ada tsunami, digoyang upah hadi rubuh karena fondasinya lemah. Truk lewat ya udah. Nah, iman taklid ini adalah al-jasmu biqaulil ghair.
memastikan segala sesuatu tentang akidah dengan landasan ucapan orang lain. Misalnya ditanya, Allah ayat ke ayat ini. Naon dari letuing itu cek ustaz. Eta iman tak jelas. Begitu datang misalnya punten-punten datang ateis, bisa jadi kan. Datang koromi terdia juga ya. Datang barbusiyah, aneh cocok kami itu. Datang aituwiyah, iya. Datang haitsuwiyah, ini kan akidah pemikiran. Ini contoh datang haitsuwiyah. Manusia yang berpikiran relatif itu haitsuwiyah. Tidak bab akidah. Dalam akidah tidak ada istilah relativisme. Semuanya jelas, tegas dan terukur. Nah, iman taklid berarti ada orang memastikan segala sesuatu dengan landasan ucapan orang lain. Tidak ada dalil. Ada dalil sabarate cenah? Aya 2 hiji dalil akli, kedua dalil nakli. Dalil akli berarti rasional manusia. Dalil nakli berarti Al-Quran dan hadis. Mohon dicatat, dalil yang digunakan dalam tauhid di samping Al-Quran juga hadis. Hadisnya pun harus hadis sahih. Tidak boleh hadis maudhu apa sahih, apalagi maudhu. Gitu. Urusan tauhid, urusan akidah. Maka bagaimana dengan ilmu? Iman yang lahir karena sebab panduan ilmu, seperti rumah yang ada pondasi yang kokoh. Jika iman tadi iman taklid, ada potensi mardud. Iman taklid, contoh, sah tidak iman orang taklid? Sah tidak Pak Hadi? Asal iman hukul gitu ke Allah, sah sah ma'al isyan, tapi disertai dosa. Sebab apa? Li'annahu fitarkihi an-nazru, sebab dia meninggalkan belajar, enggak mau mikir. Dosana yang kata dosana. Saya tidak mau mengutarakan pendapat kedua sebagaimana pendapat Imam Sanusi itu. Yang masyhur adalah tadi iman taklid sah tapi dosa. Artinya iman taklid diikhtilafkan sah dan tidaknya. Kalau iman ilmu makbul, seluruh ulama mengatakan sepakat. Iman ilmu mah sah berarti makbul, diterima oleh Allah. Iman taklid diikhtilafkan berarti ada potensi mardud, ditolak ku Gusti Allah. Karena kudu ngaji tahu supaya apa? Kita naik ke iman ilmu. Jadi iman ke Allah pakai landasan ilmu. Ilmu yang dimaksud berarti ilmu tauhid. Ilmu yang dimaksud berarti ilmu fikih. Ilmu yang dimaksud berarti ilmu tasawuf. Wayahna hayang salamet mah, hayang ka surga mah berarti kudu daek ngaji. Sebab tadi hadisnya man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqun ilal jannah. Jadi orang yang ngaji akan dipermudah oleh Allah untuk jalan menuju ke surga. Boga ilmu mah sholat gampang. Coba orang gak pakai ilmu, sholat dia salah, mentari korbannya. Wajib dulu pertama datang ke PCS, habis subuh ge sholat deh, habis asar ge sholat deh. Kadang-kadang sholatnya gak pakai wudhu dia, mau kayak kamu gak digusah-gusah. Berarti ibadahnya gak pakai ilmu. Tapi kalau pakai ilmu, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, juga mana yang haram. Kalau tidak pakai ilmu, nggak tahu. Dianggap nanti sholat wajib, gitu ya. Sholatnya ya sholat sunnah. Insyaallah nanti kita sambil diskusi sedikit-sedikit.
pokoknya jam 10 wayahna ieu nu begadang magang pulang ya. Wah penting karena begadangnya masih magang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.